Pernah dengar cerita tentang Danau Aral? Danau Aral ini adalah danau terbesar keempat di dunia. Luasnya 68.000 km persegi, atau separuh dari Pulau Jawa. Letaknya antara Kazakhstan dengan Uzbekistan. Nah, di tahun 1960-an, danau ini jadi sumber air utama untuk industri pertanian. Pemerintah Soviet waktu itu membangun puluhan bendungan, waduk, dan juga kanal serta saluran air sepanjang ribuan kilometer. Memang pertanian Soviet kemudian berkembang sangat pesat. Tapi setelah 20 tahun, sumber air di Danau Aral mulai terganggu akibat eksploitasi berlebihan ini. Di tahun 2005, situasinya sudah sangat kritis. Luas Danau Aral yang 68.000 km itu tinggal 10% saja. Dan berkurangnya air tentu juga membuat salinitas semakin tinggi, sehingga ekosistemnya kemudian hancur. Hewan dan tanaman di danau itu mati, dan para nelayan kehilangan sumber penghidupan yang sangat penting. Beruntung bahwa kemudian pemerintah Kazakhstan membuat program revitalisasi Danau Aral. Kondisinya berangsur pulih, tapi masih jauh dari keadaan semula sebelum dieksploitasi untuk kepentingan pertanian. Sekjen PBB waktu itu, Ban Ki-moon, bahkan menyebut kerusakan Danau Aral ini sebagai salah satu bencana lingkungan yang paling mengerikan. Nah, cerita Danau Aral ini adalah salah satu bagian penting dari cerita yang lebih besar, yakni soal krisis air. Di banyak tempat, termasuk di Indonesia, sudah terjadi krisis air yang sangat serius. Berbicara tentang krisis air, ini bukan hanya berarti orang harus berjalan berjam-jam untuk mendapatkan 2 galon air. Mereka yang hidup di kota juga mengalami krisis air karena kebutuhan yang semakin meningkat. Kalau mau pakai bahasa yang lebih lugas, boros. Nah, riset menunjukkan bahwa kita sekarang ini menggunakan air 5 kali lipat lebih banyak daripada 100 tahun lalu. Rumah tangga biasa saat ini menggunakan rata-rata 1.000 liter air bersih per hari. Dari angka itu, 30% terbuang. Baik karena saluran pipanya yang jelek, keran bocor, atau kebiasaan buruk seperti sikat gigi atau cuci piring yang membiarkan air juga terus mengalir. Sementara cadangan air bersih kita semakin berkurang karena pemanasan global, naiknya permukaan air laut, salinasi cadangan air tawar, dan sebagainya. Nah, jumlah orang yang mengalami krisis air yang serius ini akan semakin besar. Dan karena itu akan ada banyak masalah turunannya, seperti wabah penyakit menular, ancaman kekeringan dan kelaparan, gagal panen, konflik untuk memperutkan sumber daya, dan seterusnya. Di Indonesia, guratan masalah ini mulai semakin jelas dan semakin sering terlihat. Sehingga sudah sepatutnya kita lebih wawas atau mindful untuk urusan air ini. Kita perlu belajar lagi dari para leluhur kita soal pengelolaan air. Dan ambil saja contoh sistem subak di Bali. Sistem subak ini bukan sekedar sistem irigasi untuk membagi air secara adil untuk pertanian, tapi sebuah sistem sosial. Di dalamnya ada pengetahuan yang dibentuk dan diwariskan turun-temurun tentang air, tentang pertanian dan pangan, tentang kebudayaan, ritual, adat, teknologi lokal, dan banyak lagi lainnya. Dengan kata lain, sistem subak ini adalah sistem pengetahuan yang sangat kompleks. Usianya sudah lebih dari 1.000 tahun sekarang, dan masih berlaku di sebagian daerah di Bali. Nah, kalau kita lihat Bali dari atas, akan terlihat jaringan saluran air yang terhubung dengan aliran sungai. Di sepanjang jaringan saluran itu, para petani berhimpun membentuk sebuah subak atau kelompok yang mengerjakan kurang lebih 80 lahan pertanian sekaligus. Nah, sistem subak ini di samping mengatur pembagian airnya, juga menentukan kalender tanam, mengikuti perhitungan tradisional. Dan karena itu, ritual adalah bagian yang sangat penting, karena kepercayaan yang kuat bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan karena itu harus hidup selaras dengan alam. Sayangnya, sistem ini kemudian berubah. Pemerintah memperkenalkan revolusi hijau di awal tahun 1970-an. Niatnya menggantikan kearifan lokal dengan teknologi modern, sehingga produktivitas bisa meningkat. Para petani diminta untuk menggunakan varietas padi yang baru, yang lebih produktif, dan menghasilkan panen lebih besar. Kemudian terbukti bahwa varietas baru ini tidak cocok dengan kondisi lokal. Dan agar bisa terus digunakan, maka para petani juga diminta menggunakan pestisida dan pupuk impor. Lah, kita masih beruntung ya bahwa sekarang dengan segala tantangan yang ada, orang Bali masih tetap merawat sistem subak.
Nah, sistem Subak juga menjadi contoh bahwa pengelolaan sumber daya alam kita mestinya berpijak pada kearifan lokal yang sudah teruji selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Di Tanah Minang misalnya ada sistem irigasi Paraku. Di Kalimantan ada masyarakat adat yang hidup sepanjang aliran sungai memiliki sistem pengetahuan yang kompleks tentang pengelolaan air. Sistem pengetahuan ini melekat dalam sistem sosial masyarakatnya dan terkait erat dengan nilai dan etika. Pelajaran yang bisa kita tarik, kearifan lokal yang dikombinasi dengan inovasi teknologi terkini bisa membuka jalan untuk bergerak maju, memenuhi semua kebutuhan sambil merawat bumi agar tetap lestari.